Sebagaimana yang kami sepakati sebelumnya bahwa para prinsipal itu kan harus dihadirkan. Saya tidak mau mengomentari Bang Fahmi, ya, beliau adalah senior saya. Saya akan jawab, tetapi khusus untuk anak mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 dan semester 6. Sengkarut permasalahan hukum yang menyeret nama selebritis Nikita Mirzani dan seterunya, Dr. Reza Gladys, kini telah tiba di tahap persidangan. Ya, baik perkara pidana terkait laporan Dr. Reza untuk Nikita maupun gugatan perdata Wan Prestasi yang dilayangkan oleh Nikita, semua telah sampai di babak penghujung. Namun yang menarik, kedua persidangan itu akan digelar di hari yang bersamaan, yakni pada tanggal 1 Juli 2025 mendatang. Dan tak kalah mencolok perhatian, Dr. Reza kali ini tidak bisa lagi untuk absen dari muka persidangan lantaran diwajibkan untuk hadir dalam agenda mediasi gugatan perdata. Lantas, seperti apakah persiapan pihak Reza sebelum hari itu tiba? Serta benarkah Reza benar-benar akan hadir dalam mediasi? Sebagaimana yang kami sepakati sebelumnya bahwa para prinsipal itu kan harus dihadirkan. Karena apa? Karena yang mempunyai masalah ini kan para prinsipal, kan begitu. Nah, kami kan digugat Wan Prestasi. 1 Juli ada 2 persidangan. Pertama persidangan perdata, Wan Prestasi itu wajib datang RJ untuk dimediasikan dengan Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Yang kedua, terkait dengan eksepsi di perkara pidananya, RJ tidak diwajibkan hadir. Nanti dalam sidang mediasi 1 Juli ini, sebelumnya kan kami menyampaikan kepada kuasa hukumnya penggugat Nikita Mirzani, silahkan bawa proposal berapa sih utang klien kami. Karena kan Wan Prestasi itu kan masalah tidak melaksanakan kewajiban terhadap utang piutang biasanya, kan begitu. Jadi mana tahu nanti kuasa hukum dari Nikita Mirzani sebagai penggugat dapat menguraikan dalam proposal itu berapa utang klien kami terhadap bunga-bunganya, berapa kali klien kami belum bayar angsuran, berapa kali dia tidak bayar bunganya. Nanti kalau udah benar, ya pasti dong kami membayar itu. Tapi kalau misalnya tidak dapat diuraikan secara dasar hukum, ya bagaimana kami membayarnya? Nanti dibilang nyuap lagi. Jadi kan susah. Ya, jadi kami akan bertindak, berbuat berdasarkan dasar hukum. Walau diwajibkan untuk hadir dalam mediasi gugatan perdata Wan Prestasi, kehadiran Dr. Reza Gladys sejatinya tidak begitu dipermasalahkan dalam sidang perkara pidana. Pasalnya, sidang lanjutan hanya akan beragendakan pembacaan nota keberatan alias eksepsi, di mana hal itu nantinya akan dikemukakan oleh pihak Nikita selaku terdakwa. Namun, bukan artinya persidangan itu akan berjalan tanpa gebrakan baru. Pasalnya, Nikita dikabarkan telah menyiapkan sebuah kejutan yang akan ia ungkap dalam pembacaan eksepsi. Ditambah lagi, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita mengaku telah meramu nota keberatan setebal 100 halaman. Insya Allah pada hari Senin, Nikita Mirzani akan membacakan eksepsinya secara pribadi. Jadi hari Senin itu ada 2 eksepsi. Pertama, eksepsi yang akan disampaikan Nikita Mirzani secara pribadi. Yang kedua, eksepsi yang akan disampaikan oleh kuasa hukumnya, yang insya Allah kurang lebih hampir 100 halaman eksepsi yang akan saya bacakan pada hari Senin. Tapi kalau kemudian membaca eksepsi dengan sendiri itu hal yang wajar. Dan itu memang kami
beberapa kali juga sudah pernah seperti itu kepada klien kami ketika dalam dia tersangka dan terdakwa. Kami suruh juga baca. Saya pikir itu hal yang wajar ya, seperti itu. Ada, nanti Anda dengarkan sendiri di saat Nikita Mirzani menyampaikan nota keberatan atau eksepsinya. Ya, karena eksepsi itu akan dibacakan pada hari Selasa, Anda tunggu. Jadi terhadap itu dari awal kami menganggap itu wajar, ya. Dan kemudian kalau membuat kejutan, ya saya pikir nantilah pada saat ulang tahun Dr. Reza. Jangan di dalam eksepsi itu kalau buat kejutan, pecah-pecah balon, buat mercon, nanti kan majelis hakim marah seperti itu. Jadi kalau buat kejutan nantilah pada saat ulang tahun klien kami, gitu seperti itu. Sementara itu, sorotan tajam masyarakat terhadap perkara Nikita melawan Reza juga diperkuat dengan lahirnya perdebatan sengit terkait isi dakwaan yang kini berdampak dengan munculnya silang pendapat di masing-masing kuasa hukum. Hal ini bermula lantaran Nikita didakwa dengan pasal yang berbeda dengan apa yang dilaporkan oleh pihak Reza Gladys selama ini, sehingga mendorong Fahmi Bahmid untuk menagih permintaan maaf dari pihak Reza Gladys. Lantas, seperti apakah penjelasan pihak kuasa hukum Reza terkait adanya perubahan pasal dalam dakwaan Nikita Mirzani? Saya tidak mau mengomentari Bang Fahmi. Ya, beliau adalah senior saya, beliau adalah rekan sejawat saya, dan kami sesama advokat harus saling menghormati. Tetapi pertanyaan teman-teman media ini saya akan jawab, tetapi khusus untuk anak mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 dan semester 6. Ya ingat ya, saya tidak mau komentari Bang Fahmi. Saya hanya sedikit memberikan kuliah kepada mahasiswa semester 5, semester 6 Fakultas Hukum se-Indonesia. Mudah-mudahan nanti ada universitas yang meminta saya menjadi dosen. Saya akan sampaikan di bab 23. Ya, saya sampaikan 23. Ini bab 23 ini tentang soal balik tadi bab 24. Ya, bab 3 nih. Balik salah saya. Jadi saya diprotes lagi. Ya, bab 23. Di sini disebutkan pemerasan dan pengancaman. Ada pasal 368 dan pasal 39. Ini untuk adik-adik mahasiswa ya. Semuanya pasal yang Anda sampaikan itu adalah pasal 368 tentang pemerasan. Tapi dakwaannya jaksa menyatakan yang didakwakan pasal 369 tentang perubahan dari persangkaan 368 menjadi dakwaan 369. Ada asas hukumnya. Ya, ada istilah hukum namanya dominus litis. Ya, dominus litis ini ada maksudnya begini. Pengendali perkara, penguasa perkara. Siapa di situ? Pengendali dan penguasa perkara, jaksa penuntut umum. Ada dasar hukumnya, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi yang saya bacakan nomor 55 tahun 2013 dan pasal 139 KUHP. Ya, satu lagi Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004. Dominus litis ini kan adalah kekuasaan pengendali dari jaksa. Kalau dia tidak melihat ada unsur kekerasan yang di dalam laporan dibuat oleh klien kami, tetapi dia hanya melihat ada pemerasan, tetapi dengan cara lisan, maka dia tempatkan pasal 369. Bukan berarti itu salah, ya. Jadi saya pikir perubahan dari 368 menjadi 369 ini bukan hal yang luar biasa. Ini yang sangat wajar, ya. Kalau 368 pengancamannya dengan kekerasan, 369 itu pengancamannya dengan lisan, ya, bukan pencemaran nama baik. Maksudnya pencemaran baik lisan tulisan seperti itu. Jadi nggak ada yang salah. Adanya perubahan pasal di dalam surat dakwaan Nikita memang berhasil menghadirkan polemik baru di dalam kisruh panjang tak berkesudahan ini. Di satu sisi,
Fahmi merasa isi dakwaan itu membuktikan Nikita sama sekali tidak pernah melakukan dugaan pemerasan terhadap Reza. Namun di lain sisi, Julianus justru meyakini bila perubahan pasal dilakukan untuk menyempurnakan persangkaan pemerasan kepada Nikita. Dan ketika ditemui kemarin, Julianus Paulus Sembiring pun coba memberikan penjelasan lebih lanjut terkait polemik tersebut. Lantas, seperti apakah penjelasan Julianus soal dugaan pemerasan di dalam perkara Nikita? Tentang pemerasan dan pengancaman itu dua pasal, ya. 1368, 1369, ya. Jadi kalau 368 itu pemerasan pengancamannya dengan kekerasan. Kalau 369 itu dengan lisan dan verbal. Ya saya bacakan pasal 369. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan. Saya ulangi ya. Baik dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan. Bukan dengan ancaman pencemaran nama baik. Beda adik-adik mahasiswa ya. Jadi 369 itu adalah dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan. Bukan pencemaran nama baik. Setiap bab itu ada beberapa pasal yang mengatur dalam KUHP. Ya seperti itu. Jadi nggak boleh juga kita bilang adik-adik mahasiswa 369 itu bukan pemerasan. Ya seperti itu. Ngapain? Saya kan nggak ngurusin. Jadi jangan bingung. Jadi kayaknya udah kebingungan. Saya kan membahas. Tanyakan sama dia. Ya, Anda lapor polisi itu pakai pasal apa sih? Kalau nggak ngerti kasihan. Anda kalau nggak tahu, nggak punya datanya, saya kasih sama saya. Datanya sama saya ada 1 meter. Semuanya pasal itu 368 dan itu hilang di dalam surat dakwaan. Oleh karena hilang, Anda dari awal menyatakan Nikita Mirzani telah melakukan pemerasan terbukti dalam surat dakwaan. Tidak ada pemerasan, saya minta waktu ultimatum Anda untuk segera minta maaf. Kalau tidak, proses hukum yang akan saya lakukan. Tidak ada koma kalau saya titik permintaan saya. Terlepas dari perubahan pasal, sosok Dr. Samira pun tak kalah mencuri perhatian. Seperti diketahui, nama wanita yang akrab disapa dengan sebutan Doktif itu juga ikut dilaporkan oleh Reza dalam perkara ini. Namun, walau Nikita sudah menyandang status terdakwa, dirinya masih bebas berkeliaran di luar sana. Sampai-sampai, ia ikut menyaksikan sidang perdana yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2025 silam. Dan betapa terkejut ia dibuat mendengar namanya berkali-kali disebutkan di dalam surat dakwaan. Lantas, seperti apakah Doktif menyikapi jalannya persidangan? Doktif intinya mempercayakan semua prosesnya ke pihak yang berwenang. Jadi ya sudah, kita percayakan dengan jaksa. Cuman agak kritikan mungkin ibu-ibu jaksanya mungkin jangan menggunakan masker kali ya, kan COVID juga udah punah gitu. Jadi agak heran juga Doktif pada kompak bertiga menggunakan masker sehingga bisa jadi bulian netizen Indonesia, karena kan bagaimanapun juga jaksa itu kan juga harus dijaga marwahnya seperti itu. Sebenarnya pada saat pembacaan dakwaan itu Doktif juga cukup kaget ya, karena di situ ada narasi Doktif di awal, tapi langsung lompat ke narasi NM dengan IM. Nah itu agak juga bingung kenapa ada Doktif di situ, tapi mungkin jaksa ingin menjelaskan narasinya tanpa ingin berpikiran negatif ya, bahwa jaksa itu ingin menggiring opini bahwa Doktif itu sindikat. Enggak, Doktif nggak mau pemikirannya ke situ. Tapi yang jelas dari apa yang terjadi hingga detik ini, penyidik dan jaksa tidak bisa membuktikan keterlibatan Doktif ya di dalam situ. Jadi itu mungkin hanya untuk menerangkan saja seperti apa jalurnya. Ketika
Ketika diberondong pertanyaan awak media saat sidangan berjalan, dokter yang dikenal luas lewat topeng khasnya itu justru menyeret-nyeret nama sang seteru, yakni Dr. Richard Lee. Sontak saja aksi itu membuat masyarakat ikut bertanya. Dan ketika ditemui secara eksklusif oleh tim Cumi-Cumi, Doktis pun membeberkan semua. Lantas mengapa ia justru membawa-bawa nama Dr. Richard di perkara Nikita? Sebenarnya bukan tidak mau membeberkan, karena emang dokter tidak tahu ada apa itu. Jadi apa yang mereka narasikan selama ini sindikat-sindikat itu tidak pernah ada. Jadi kalau dikatakan dokter tahu semua, dokter tidak tahu. Jadi begitu tenangnya dokter memberikan handphone, bahkan kalau mau dicek pun silahkan dokter tunjukkan semua ke penyidik. Cuman yang dokter sesalkan memang pada saat EDRG ini menyetujui untuk memberikan uang 20M di 2 hari kemudian, nah itu tidak terekspos. Nah jadi memang pada saat itu beliau menyetujui untuk memberikan uang sejumlah 20M karena pada saat itu dokter pernah menanyakan hanya sekedar untuk mengetahui apakah sanggup dia memberikan 20M untuk menutupi kebobrokan dari skincare-nya. Ternyata dia sanggupin hanya dalam waktu 2 hari. Nah disitulah dokter akhirnya berpikir, oh ternyata duga dokter selama ini benar. Dan disitulah dokter cuekin. Nah disitulah dokter tidak pernah peduliin lagi. Jadi selanjutnya dokter nggak tahu. Ternyata dia tantrum, ternyata dia merasa tujuannya adalah sebenarnya dokter, tapi ternyata dokter nggak kena jebakannya dia. Ya itu mah silahkan untuk DRG.